Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua, pemirsa Betani FM dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu lagi dalam program Suluh, Suara Penyuluh, kerjasama Bimas Kristen Kota Salatiga dengan Betani FM. Bapak Ibu, sebelum saya akan berbagi berkat tentang firman Tuhan pada saat ini, mari kita akan berdoa. Kita dasari dengan doa menyerahkan kepada Tuhan pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu Tuhan pada saat siang hari ini, pada saat kesempatan ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama berada di dalam satu saluran, yaitu saluran YouTube, untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, yaitu firman Tuhan yang hidup, firman yang akan berikan kami kekuatan dan berikan kami kepada arah yang benar kepada Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir. Biarlah kami yang mendengar boleh dikuatkan, kami yang mendengar boleh diteguhkan, kami yang mendengar boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau bekerja di antara kami saat ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini saya diberikan sebuah tema perenungan firman Tuhan, yaitu yang berjudul melayani dengan keteladanan. Sekali lagi, melayani dengan keteladanan. Nats firman Tuhan ini diambil dalam Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Begini firman Tuhan buat kita semua. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikian firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masih dalam tema, yaitu tema Kementerian Agama pada bulan ini, yaitu tentang moderasi beragama dan Kristen moderat. Nah, tema melayani dengan keteladanan ini ada sangkut pautnya, di mana kita harus menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya akan ulas sedikit tentang melayani, Bapak Ibu. Berbicara tentang melayani, ada seorang yang bernama Robert K. Greenleaf. Siapa itu Robert K. Greenleaf? Dia adalah seorang yang menulis sebuah buku yang terkenal pada waktu itu, yaitu berjudul Servant Leadership, yaitu kepemimpinan yang melayani. Nah, buku ini diterbitkan pada sekitar tahun 1977. Nah, banyak orang membaca buku ini dan tertarik dan akhirnya mengubah gaya kepemimpinan mereka yang semula kepemimpinan otoriter menjadi kepemimpinan melayani. Nah, namun Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kita semua tahu jauh sebelum itu, yaitu pada 2000 tahun lebih yang lalu, ya,
kita ketahui bahwa Tuhan datang ke dunia dalam wujud Yesus Kristus. Nah, Yesus pada saat itu sudah menerapkan kepemimpinan yang melayani, seperti yang ditulis oleh Robert K. Greenleaf ini. Jadi Tuhan Yesus sudah menerapkan terlebih dulu tentang kepemimpinan yang melayani. Ia adalah Tuhan yang datang ke dunia. Ia mengosongkan dirinya. Ia menjadi sama dengan manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Dan tujuannya untuk melayani ketika ia datang ke dunia. Markus 10 ayat 45, di sana dikatakan bahwa Tuhan datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Ia sudah memberikan contoh yang baik bagi orang-orang pada waktu itu dan bagi kita para pembaca Injil pada saat ini tentang bagaimana kita melayani sesama. Seperti yang tertulis dalam nats firman Tuhan pada saat ini, di situ Tuhan Yesus tidak ragu dan tidak malu, tidak sungkan, tidak gengsi di dalam mempraktekkan apa yang disebut melayani dengan teladan. Dia memberikan teladan kepada murid-muridnya. Ia membasuh kaki para murid-muridnya satu persatu sampai semua dibasuh kakinya oleh Tuhan. Dari kisah ini kita akan belajar tentang nilai-nilai luhur dalam melayani. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini saya mencatat ada 4 nilai-nilai luhur yang perlu kita ketahui dan kita pahami dalam kita melayani, Bapak Ibu. Nah, yang pertama yaitu kerendahan hati. Ya. Di dalam Yohanes 13 ayat 13, ya. Di sana Tuhan Yesus berkata, bahwa ia disebut guru dan Tuhan. Ia disebut guru dan Tuhan, tetapi ia tidak menyombongkan dirinya. Walaupun ia sebagai guru dan Tuhan, tetapi ia mau rendah hati melayani murid-muridnya, melayani orang-orang banyak pada waktu itu. Kenapa Tuhan Yesus dia memiliki kerendahan hati sehingga bisa menjadi teladan? Karena pada dasarnya Yesus sendiri di dalam dirinya ada sifat rendah hati, seperti yang dia katakan sendiri di dalam Injil Matius 11 ayat 29, yang mengatakan bahwa mari belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Yesus menyebut dirinya sendiri bahwa ia memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati inilah yang penting dan harus dimiliki oleh setiap orang yang mau melayani. Ia tidak akan merasa gengsi, dia tidak akan merasa malu ketika akan melayani karena memiliki kerendahan hati. Yang kedua, Bapak Ibu, di dalam Yohanes 13 ayat 4 sampai 5, di sana pelajaran dari melayani yang kedua, nilai-nilai melayani yang kedua yaitu melayani adalah melepaskan hak untuk dilayani. Sekali lagi, melayani adalah melepaskan hak untuk dilayani. Nah, di dalam firman Tuhan Yohanes 13 ayat 4 sampai 5 saya akan bacakan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya.
Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Di sana ada kata-kata bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Nah, apa artinya ini? Menanggalkan jubahnya ini juga bisa berarti melepaskan ya haknya ya. Sebenarnya ia pakai jubah lalu bisa dihormati, lalu dia layani, tetapi ia rela menanggalkan jubah. Ia rela meninggalkan jabatannya sebagai guru dan Tuhan untuk melayani murid-muridnya. Nah, Yesus Kristus ini sudah memberikan teladan di mana ia telah melepaskan haknya untuk melayani orang banyak pada waktu itu. Demikian juga ketika kita sebagai orang-orang percaya, maka seperti Tuhan Yesus, yang mana ia rela melepaskan haknya untuk dilayani, maka seharusnya kita juga rela untuk melepaskan hak kita yang seharusnya kita dilayani, tapi kita mau lepaskan itu untuk kita bisa melayani orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, nilai melayani yang selanjutnya adalah melayani adalah perintah dari Tuhan. Di dalam Yohanes 13 ayat 14 ya, masih dalam perikop Yesus membasuh kaki para muridnya. Di sana saya bacakan di sini. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Nah, ada perkataan di sini yang perlu digarisbawahi, yaitu kata wajib. Nah, Bapak Ibu, wajib di sini adalah sebuah keharusan, sebuah perintah, di mana itu harus dilakukan, harus dilaksanakan. Kita wajib untuk melayani, seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa ini mengandung arti perintah Tuhan yang tidak boleh tidak untuk dihindari, harus dilakukan, harus dilaksanakan perintah untuk melayani ini. Jadi melayani itu adalah perintah dari Tuhan. Itu yang ketiga, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, yaitu melayani itu adalah sebagai bentuk mengasihi. Sekali lagi, melayani sebagai bentuk mengasihi. Di dalam Yohanes 13 ayat 1b ya, di sana saya bacakan firman Tuhan. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini Tuhan Yesus sudah memberikan suatu teladan bahwa ia juga mengasihi para murid-muridnya pada waktu itu dan mengasihi orang-orang banyak pada waktu itu, sehingga dia rela melayani karena kasihnya kepada orang-orang, manusia-manusia yang berdosa pada waktu itu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, maka kasih ini kiranya hadir selalu dalam hidup kita, dan kita bawa terus di dalam setiap aktivitas kita, apalagi dalam melayani. Nah, seorang yang sudah lahir baru, Bapak Ibu, yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di dalam dirinya ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang ditempatkan oleh Tuhan untuk melahirkan, menghasilkan, yaitu buah roh yang namanya kasih ya, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bapak Ibu bisa baca di sana bahwa buah roh adalah kasih, dan di sana kasih itu adalah merupakan karya Roh Kudus di dalam diri setiap orang-orang percaya, dan kasih inilah yang harus kita terus nyatakan kepada semua orang,
siapa saja yang akan kita layani dimanapun kita berada, baik di gereja, baik di luar gereja, di masyarakat komunitas manapun. Ketika kita terpanggil untuk melayani, maka kasih harus ada di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah 4 nilai di dalam melayani yang bisa kita ambil dari kisah Tuhan Yesus dalam membasuh kaki murid-muridnya. Nah, sekarang penting enggak bahwa teladan itu juga ada di dalam melayani? Oh, sangat penting Bapak Ibu. Keteladanan ini sangat penting di dalam kita melayani, dalam kita mewujudkan karya Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini lewat diri kita, melalui pelayanan yang kita lakukan. Nah, teladan itu adalah sesuatu yang patut ditiru atau sesuatu yang baik, yang patut untuk dicontoh. Nah, itu teladan Bapak Ibu. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya ada keteladanan di dalam hidup kita, dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku kita. Harus ada keteladanan di sana. Mengapa kita harus menjadi teladan? Nah, ada 3 hal yang bisa saya sampaikan di sini tentang keteladanan Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa keteladanan ini adalah suatu perbuatan yang akan dilihat oleh banyak orang, ya. Jadi yang pertama, keteladanan ini adalah perbuatan yang akan dilihat oleh banyak orang. Banyak yang akan melihat kita, yang akan menyaksikan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu dilihat oleh banyak orang. Itu yang pertama tentang keteladanan. Kemudian yang kedua, keteladanan itu akan menciptakan moralitas yang baik di tengah-tengah masyarakat. Keteladanan akan menciptakan suatu masyarakat yang bermoral, ya, bermoral yang baik. Karena keteladanan seorang yang melayani, keteladanan seorang pemimpin, maka komunitas di tengah masyarakat bisa berubah, ya, bisa berubah dan menjadi baik karena keteladanan ini. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, keteladanan bisa membentuk pribadi seorang anak juga di dalam keluarga. Nah, ketika kita menjadi seorang orang tua, seorang ayah atau ibu, nah, faktor keteladanan ini ternyata sangat berpengaruh dalam kepribadian si anak, ya. Saya ada suatu pepatah yang saya kutip di sini, yaitu dalam bahasa Inggris, like father, like son, ya, like father, like son. Artinya bahwa seperti ayah, demikian juga anaknya nanti. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu di sini? Maksudnya adalah bahwa keteladanan seorang ayah atau orang tua, ayah dan ibu, di sana sebagai seorang yang berpengaruh di dalam keluarga, maka itu sangat penting di dalam membentuk kepribadian anak-anaknya. Jikalau ayahnya suka berdoa, maka anaknya juga akan meniru suka berdoa. Jikalau orang tuanya suka memberi, maka anaknya juga akan meniru dia suka memberi. Tetapi kalau negatifnya, kalau seorang ayah misalnya dia merokok, maka anaknya juga akan turut meniru. Itu yang negatif Bapak Ibu. Nah, kita hendaknya memberikan
teladan yang baik pada anak-anak kita, pada setiap generasi-generasi penerus ini lewat keteladanan orang tua, keteladanan ayah dan ibu dalam keluarga. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu, bagaimana keteladanan itu di dalam melayani di tengah-tengah masyarakat. Ya, ada 3 hal yang saya sampaikan tadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bahwa kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, maka dari itu kita melayani itu bukan sekedar melayani saja, tapi hendaknya kita memberikan suatu teladan juga di dalam melayani. Seperti yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu dalam 1 Timotius 4 ayat 12, dia memberikan nasihat kepada Timotius, yaitu marilah tunjukkan keteladanmu dalam melayani, baik dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu pada setiap orang-orang yang kita layani. Hal ini dimaksudkan agar kita bisa memberi dampak yang baik di tengah masyarakat, bisa memancarkan kasih Kristus lewat keteladanan kita, dan bisa membawa kebaikan bagi semua manusia, tidak hanya bagi saudara kita seiman, tapi juga bagi semua orang yang beragama. Lewat keteladanan kita bawa kasih Kristus itu di tengah masyarakat, hingga melayani ini merupakan suatu kehormatan bagi kita. Dengan kita melayani melalui keteladanan kita, maka kita bisa memuliakan Tuhan, menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat, baik di keluarga yang kecil, gereja, masyarakat pada umumnya, dimanapun berada. Ingat, teladan itu penting di dalam kita melayani. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena waktu yang terbatas ini, maka firman Tuhan saya sudahi sampai di sini, dan kita sudah belajar tentang bagaimana melayani dengan keteladanan. Mari kita akan berdoa untuk kita menyerahkan firman Tuhan ini untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita akan arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan datang kepadanya. Ampunilah kami Tuhan, kalau mungkin selama ini kami masih kadang belum bisa menjadi teladan di dalam kami melayani keluarga, di gereja maupun di masyarakat. Lewat firman Tuhan pada saat pagi ini, Tuhan, kami diingatkan oleh firman Tuhan melalui keteladanan Yesus Kristus. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang percaya yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani dengan keteladanan kami, ya Tuhan. Bentuklah hidup kami, Tuhan. Mari Engkau akan kerjakan karya-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati setiap saudara-saudara Bapak Ibu yang saat ini mengikuti program Suluh pada saat ini. Berkati mereka dalam setiap kehidupan mereka, dalam rumah tangga keluarga mereka, dalam setiap pergumulan mereka. Engkau juga akan menolong, memberikan jalan keluar. Dan ketika mereka saat ini mungkin ada yang sedang terganggu kesehatannya, Engkau juga akan menyembuhkan mereka, memulihkan kesehatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kota kami Salatiga. Kiranya Tuhan akan memulihkan kondisi Salatiga saat ini supaya bisa terus membaik
sehingga kami bisa beraktivitas, bisa melayani Tuhan, beribadah pada Engkau dengan tanpa ada lagi virus corona di tengah-tengah kami. Dan negara kami Indonesia, kami terus juga doakan supaya Tuhan berkati, pulihkan bangsa kami Indonesia, berkati para pemimpin kami yang memimpin pemerintahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa ucapan syukur kami pada saat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian firman Tuhan dalam program Sulu ini, Suara Penyuluh, dan kita bisa ketemu lagi di program selanjutnya. Dan saya akan terus ingatkan, kita walaupun sudah divaksin, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan 5M. Kita harus memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, kita harus menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kiranya Tuhan berkati Bapak Ibu dimanapun berada. Tuhan beserta kita semuanya. Haleluya.